Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota. Selamat sore pendengar, pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia dengan Lintas Berita Magota Korwil 5, Manado, Gorontalo, Tahuna Talaut, edisi hari ini Sabtu 11 Januari 2025. Di Lintas Berita Magota, di hari ini dibacakan oleh saya, Yelin Salviani. Kita ikuti berita pertama dari RRI Manado, pendengar. Program makan bergizi gratis resmi diluncurkan di Langowan, Minahasa. Reporter Aryani melaporkan. Program makan bergizi gratis resmi diluncurkan di Sulawesi Utara, tepatnya di Langowan, yang merupakan kampung halaman Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Pelaksanaan gelombang pertama dimulai pada Senin 6 Januari 2025 dengan target mencakup 45 sekolah untuk 3.483 siswa. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara berperan sebagai pendamping dalam pelaksanaan program ini. Kepala BPMP Sulut Febridian menjelaskan pentingnya pengawasan dan validasi data dalam mendukung keberhasilan program ini. Tugas Kemendikdasmen kali ini adalah sebagai pendamping dari kegiatan makan bergizi gratis, dan ini dilakukan pertama kali di Sulawesi Utara. Kita lihat bagaimana teman-teman dari BGN, dari SPPG, dan dari yayasan saat ini sudah bekerja keras untuk melakukan pertama kalinya makan bergizi gratis di Langowan. Nah, dari beberapa pemantauan kami, ada beberapa hal yang memang perlu kita perbaiki, termasuk data. Jangan sampai jumlah yang disediakan tidak sesuai dengan yang dibutuhkan di lokasi. Tapi ini bisa kita atasi dengan melakukan verifikasi data. Kebetulan di Kemendikdasmen, di bulan Desember kemarin kami sudah melakukan verifikasi awal mengenai data siswa dan sekolah penerima manfaat dari program makan bergizi gratis ini. Mitigasi resiko terhadap intoleransi makanan menjadi salah satu fokus BPMP Sulut. Dalam survei kami, salah satu pertanyaan adalah bagaimana mengenai alergi. Jadi pertanyaan tentang alergi, apakah ada alergi atau intoleransi makanan dari anak-anak kita. Kebetulan untuk survei pertama memang belum ada, mungkin kita perlu edukasi lagi alergi yang dimaksud apa dan intoleransi apa. Nah, BPMP Provinsi Sulawesi Utara sebagai perwakilan Kemendikdasmen ada beberapa modul yang akan kami sebarluaskan, termasuk kami akan melakukan beberapa sosialisasi termasuk kepada orang tua. Jadi BPMP akan melakukan sosialisasi kepada orang tua mengenai program makan bergizi gratis ini supaya lebih mudah untuk dimengerti, dan anak-anak kita yang ada alergi atau yang tidak suka makan sayur dan sebagainya akan berubah paradigma. Demikian. Program makan bergizi gratis adalah langkah strategis pemerintah dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan generasi muda sebagai bagian dari visi Indonesia Emas 2045. Dengan menyediakan asupan gizi maksimal, diharapkan anak-anak mampu menyerap pelajaran lebih baik dan tumbuh menjadi generasi yang sehat dan berdaya saing. Langkah ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak sebagai bentuk nyata komitmen pemerintah dalam mewujudkan pendidikan inklusif dan merata di seluruh Indonesia. Dari Langowan, Aryani Kalani, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sejak dibuka pemerintah untuk penerbangan dari Cina, jumlah turis masuk ke Sulawesi Utara mengalami peningkatan. Hendra Asa melaporkan. Sejak dibuka kembali aktivitas penerbangan internasional antara Indonesia dan Cina melalui penerbangan di Bandara Samratulangi, Samrat Manado, Sulawesi Utara, jumlah kunjungan wisatawan asing kembali menunjukkan progres bergerak dinamis. Humas PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Samratulangi Manado, Yanti Pramono mengatakan jumlah wisman dari koordinasi dengan imigrasi bandara bertambah. Per bulan November 2024 dari data tersebut berjumlah 20,1%. Dihitung dari wisman yang masuk tersebut. Sebetulnya ada kenaikan dan untuk posisinya sampai sekarang adalah sekitar sampai dengan November, data yang kami dapat dari imigrasi itu ada sekitar 68.000 sampai dengan November untuk turis Cina. Dari Cina sendiri kita ada 2 pesawat yang dari Cina itu Fuzhou dan yang ke Fuzhou sama yang ke Guangzhou. Untuk Fuzhou sendiri dia pakai Lion, sedangkan yang Guangzhou itu dari China Southern. Untuk jadwal penerbangannya itu kalau Fuzhou itu ada 3 kali seminggu.
kemudian yang guangsu itu 4 kali seminggu. Iya, artinya ini cukup ramai kalau memasuki di awal tahun ini juga begitu ya Bu. Kalau November lalu ramai, ini juga diprediksi seperti itu. Ramai. Untuk turisme sendiri dari data imigrasi yang kami dapat dibandingkan dengan tahun lalu, secara keseluruhan kami tidak bisa menghitung untuk Cina sendiri itu secara keseluruhan naik sekitar 20% dari tahun lalu sampai di bulan November. Presentasi jumlah ini diakumulasikan dengan jumlah 68.000 turis Cina dengan 2 operasional pesawat dari Cina yakni penerbangan Guangzhou dan Fuzhou. Demikian Hendra Asa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Dari Manado, kita selanjutnya ke berita RRI Gorontalo. Laporan hasil pemeriksaan kinerja dan kepatuhan pemerintah daerah dan KPU telah diserahkan BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo. Andi Sanga melaporkan. Badan Pemeriksa Keuangan BPK Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Gorontalo menyerahkan laporan hasil pemeriksaan LHP atas kepatuhan pengelolaan keuangan dan kinerja pemerintah daerah dan KPU untuk semester 2 tahun 2024. Penyerahan LHP tersebut berlangsung di auditorium kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo kemarin. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo Bombit Agus Mulya mengatakan pemeriksaan kepatuhan pengelolaan keuangan dilakukan untuk memastikan pemerintah daerah dan KPU telah mematuhi peraturan perundang-undangan, sedangkan pemeriksaan kinerja bertujuan untuk menguji aspek ekonomi, efisien, dan efektivitas dalam penggunaan anggaran. Dalam proses pemeriksaan, pihaknya berpedoman pada standar pemeriksaan keuangan negara, termasuk menerapkan kode etik BPK dengan menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, independensi, dan profesionalisme. Dari hasil pemeriksaan, Bombit mengungkapkan terdapat sejumlah temuan yang menjadi perhatian BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo. Salah satu temuan yang disorot yaitu masih adanya kasus kelebihan pembayaran tertentu di beberapa daerah yang menunjukkan perlunya peningkatan kepatuhan dalam pengelolaan keuangan. Untuk semester 2 tahun 2024 ini kami melaksanakan 2 jenis pemeriksaan, yaitu pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan PDTT kepatuhan pada KPU, kemudian kepada Pemkab Gorontalo, Gorontalo Utara, Bualemo, Bone Bolango, dan Pauwato ya. Nah, ini ada pemeriksaan kinerja, ada pemeriksaan kepatuhan. Kalau pemeriksaan kepatuhan ya tadi masih ada yang sifatnya kelebihan bayar, contoh seperti itu. Masih ada yang sifatnya belum atau tidak belum dipertanggungjawabkan. Kalau untuk kinerja masih ada regulasi atau SOP yang belum ada gitu. Bombit menambahkan untuk setiap temuan yang diidentifikasi, pihak BPK telah memberikan rekomendasi yang bersifat perbaikan kepada pemerintah daerah maupun Komisi Pemilihan Umum. Ia meminta pemerintah daerah dan KPU segera menindaklanjuti rekomendasi tersebut, mengingat aturan yang berlaku menetapkan batas waktu perbaikan hanya selama 60 hari. Bombit berharap dengan adanya pemeriksaan yang dilakukan BPK, mendorong pemerintah daerah ke depan selalu melakukan perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan program secara lebih efektif. Dari Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Andi Sanga, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, DPRD Kota Gorontalo akan melakukan pengawasan terkait program makan bergizi gratis MBG. Hal ini dilakukan guna memastikan pelaksanaan makan bergizi gratis yang merupakan program Presiden Republik Indonesia berjalan lancar. DPRD Kota Gorontalo melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Program ini merupakan salah satu upaya pemerintah memastikan setiap warga, khususnya kalangan siswa dan keluarga berpenghasilan rendah, memperoleh asupan gizi yang cukup dan seimbang. Anggota DPRD Kota Gorontalo Rifai Bukusu menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program ini. Pemerintah kota harus memastikan distribusi makanan bergizi berjalan lancar dan diharapkan setiap dapur umum harus menempatkan ahli gizi. Ada satu titipan saya buat pengelola mengenai bedakan untuk makanan anak SD kelas 1 dan 2 dan SMA, SMP. Dan SD kelas 5 itu bedakan, bukan mengenai ininya
bagaimana anak-anak SD kelas 1 yang belum paham mengenai memilah mengenai makanan dagingnya, terutama ayam, ada tulangnya, ada yang belum tahu karena masih disuapin sama orang tuanya. Yang berikut kalau sudah SMA sudah ini, dan yang berikut mengenai susu. Ini kan programnya itu kan mesti ada susu segar. Untuk kelanjutan dari masakan bergizinya itu, saya mohon kepada setiap tempat ini untuk tempat dapur umumnya itu harus menyediakan salah seorang atau beberapa yang ahli gizi, karena ini kita mengajar gizinya bukan kenyangnya. Rifai Bukusum menyampaikan sebagai bentuk pengawasan DPRD Kota Gorontalo akan melakukan kunjungan di sejumlah lokasi untuk memastikan program berjalan sesuai harapan. Pihaknya juga meminta laporan rutin terkait pelaksanaan program termasuk jenis makanan yang disalurkan. Diketahui program MBG di Kota Gorontalo sebelumnya telah di-launching pada tanggal 6 Januari 2025. Dari Gorontalo, Bobi Riawan melaporkan. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Dari RRI Gorontalo kita beralih ke berita RRI Tahuna. Harga rica di Kabupaten Sangihe tembus Rp100.000 per kilogram. Alexander Dalengkande melaporkan. Kenaikan harga rica yang dijual di Pasar Towok Tahuna dari Rp45.000 per kilogram bervariasi mulai Rp80 sampai Rp100.000 per kilogram. Hal itu dikatakan Haji Noho, salah satu pedagang bawang rica tomat Barito Pasar Towok Tahuna ketika diwawancarai RRI Selasa 7 Januari 2025. Ia menjelaskan kenaikan harga rica bervariasi, rica dari Provinsi Gorontalo Rp100.000 per kilogram, sedangkan rica dari Surabaya Rp80.000 per kilogram. Lanjut dikatakannya, untuk kenaikan harga rica terjadi sejak 1 Januari 2025. Rica naik Pak Haji? Naik. Dari berapa ke berapa Pak Haji? Dari 40 ke 85, 100. Baik. Untuk rica dari luar? Rica dari luar. Kalau rica Gorontalo mencapai 100. Kalau rica Patalan Surabaya punya sekitar 80. Begitu. Sejak kapan Pak Haji? Sejak kapan? Dari tanggal 1 Januari. 1 Januari. Sampai ini. Sampai sekarang. Kalau diperkirakan sampai kapan Pak Haji? Belum bisa diprediksi. Iya. Pak Haji itu cuma rica Pak Haji? Atau? Ini rica, ini rica Gorontalo asli. Memang. Ini rica Gorontalo asli. Ini yang 100. Yang Surabaya punya cuma 80. Sementara untuk harga sayuran masih stabil, sedangkan harga tomat Rp10.000 per kilogram, bawang merah dan bawang putih Rp50.000 per kilogram. Imbas kenaikan harga rica di Kabupaten Kepulauan Sangihe membingungkan penjual makanan di Kota Tahuna. Salah satunya yang dikeluhkan Ibu Hadijah Muksin, penjual makanan di Kompleks Patimura, Kelurahan Sawambendar, Kecamatan Tahuna. Menurutnya, kenaikan harga rica ikut berpengaruh pada kualitas makanan yang ia jual. Alasannya, ketika memasak ikan dengan resep tertentu yang membutuhkan banyak rica, karena saat ini rica mahal, terpaksa volume penggunaan rica dikurangi. Tanggapan soal rica naik Bunda? Iya, dia bilang harus setengah mati. Semua mati ini jaga mencari yang berapa beli rica. Itu dengar itu Bapak. Ibu berkios? Ya, ada kasih yang beli. Berjual. Pasar bawah. Iya kasihan. Motoran kan pemakan rica. Pemakan rica. Suka sekurang lo lantaran mahal. Jadi kalau biasanya perlu cuma isi 2 biji. Di ruang. Jadi mohon bagaimana pendapatan soalnya tidak sesuai dengan pengeluaran. Pengeluaran cocok memang. Orang mengharapkan ini tuarin mau naik jadi semua stabil gitu Pak harapkan orang kasihan itu mendapat perhatian. Pemimpin baru Bu pemimpin keadilan sosial bagi orang yang rakyat muda Indonesia. Semua serba baru. Jago. Jaga tunggu ini keadilan ini minta tempo apa? Solalah. Terkait permasalahan ini, ia berharap pemerintah daerah, amat terlebih dinas teknis, segera turun lapangan mengatasi kenaikan harga rica. Sementara itu, Kepala Dinas Perindak Sangihe, Abdul Madang, mengatakan terkait pergerakan harga di pasar lokal Kabupaten Kepulauan Sangihe, setiap hari dilaporkan ke pemerintah pusat. Setiap hari kami melakukan 45 item yang tetap dilaporkan ke pusat, yaitu ke
Kemendagri melalui format dari akun SP2KP. Ya, selain barito juga ada beras, baru kemudian sampai dengan ayam daging, baru kemudian ada mentega dan lain-lain. Telur, item-item tersebut setiap hari kami pantau dan hasilnya tetap dilaporkan melalui sistem SP2KP. Stabilisasi pangan dan Ia berharap petani lokal jika panen rica, tomat, dan sayuran dapat dipasarkan ke pasar-pasar terdekat di Tahuna dan sekitarnya. Alexander Dalenggade, RRI Tahuna terus mengudara untuk Indonesia. Seksi Publikasi dan Dokumentasi Panitia Hari Ulang Tahun Daerah dan Pesta Adat Tulude tahun 2025 terus matangkan persiapan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe gelar berbagai kegiatan dalam rangka perayaan Hari Ulang Tahun Daerah ke-600 tahun. Persiapan pun terus dimatangkan dari semua seksi dalam kepanitiaan, termasuk dari Seksi Publikasi Dokumentasi. Koordinator Seksi Publikasi dan Dokumentasi Ferdinand Manumpil Esos mengatakan bahwa pihaknya yang membawahi beberapa media telah menyusun program dalam rangka menyukseskan perayaan HUT Daerah dan Pesta Adat Tulude. Mulai dari pra hingga hari H telah dikoordinasikan bersama untuk menggaungkan rangkaian kegiatan HUT Daerah. Terlebih khusus juga yang menjadi penekanan penjabat Bupati Albert Hupiwonde untuk membudayakan kegiatan kebersihan di tengah masyarakat. Untuk pelaksanaan HUT daerah yang ke-600 dan upacara adat Tulude tahun 2025, tentunya dari Seksi Publikasi dan Dokumentasi telah mempersiapkan terkait dengan peliputan rangkaian acara, mulai dari pelaksanaan siara, baru upacara bendera, rapat paripurna DPR, dan upacara adat Tulude. Tentunya di sini kami sudah membahas terkait kesiapan kami untuk menunjang acara itu. Di samping itu juga ada informasi-informasi maupun layanan-layanan terkait dengan terutama penekanan yaitu soal kebersihan Kota Tahuna. Itu langsung Pak Penjabat Bupati menekankan soal kebersihan yang utama itu adalah kebersihan. Sampai itu kegiatan-kegiatan lain. Pra kegiatan juga dari teman-teman dari RRI, dari Lintas Utara juga telah mempromosikan atau mempublikasikan terkait dengan budaya yang berkaitan dengan upacara adat Tulude tahun 2025. Pada Seksi Publikasi dan Dokumentasi akan menonjolkan tentang profil daerah dan kegiatan utama mulai dari siara ke makam pahlawan, tokoh-tokoh Sangihe, upacara bendera, pelaksanaan rapat paripurna di DPRD, dan puncaknya Pesta Adat Tulude. Manumpil yang juga pelaksana tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sangihe berharap di momentum ke-600 tahun daerah Kepulauan Sangihe semakin menegaskan komitmen pelestarian budaya bagi seluruh masyarakat sebagai identitas yang tidak lekang oleh waktu. Anton Lahaube melaporkan. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Kita akan dengarkan berita dari RRI Talaut. Arus balik tahun baru penumpang kapal laut di Talaut terpantau masih tinggi. Selengkapnya dilaporkan Robert Tamaroba. Pasca merayakan Natal 2024 dan Tahun Baru di Kabupaten Kepulauan Talaut, ratusan warga dari berbagai latar belakang usia dan profesi kembali berangkat ke luar daerah. Nampak saat arus balik, ribuan warga dari berbagai kelurahan desa tersebut mulai memadati KM Gregorius dan KM Barcelona 5A, rute pelayaran Talaut Manado. Windy Sarante, salah seorang penumpang, mengatakan demi mengantisipasi tidak mendapatkan tiket ranjang, dirinya sudah melakukan pembelian tiket beberapa hari sebelum keberangkatan. Tapi kalau orang di ranjang, siang lain suka piaro-piaro ada di samping, lain suka tidur di muka WC. Mar kalau orang aman, kalau orang dalam kamar, itu lebih tingkat kenyamanan. Tapi kalau DP tingkat kesulitan banyak sekali, bisa mau diuraikan. Hal senada juga disampaikan Stefan, penumpang lainnya.
Harapan saya ya semoga ke depan ini baru sih bolehlah bisa ada sedikit-sedikit sisa-sisa tempat buat penumpang. Memang terpantau pada H+7 arus balik tahun baru 2025, kepadatan penumpang masih cukup tinggi meskipun telah dilayani oleh 2 kapal. Dari Melongane, Kabupaten Kepulauan Talaut RRI, Robert Tamaroba terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, Dinas Perhubungan Talaut lakukan pengawasan transportasi laut guna memastikan keamanan dan kenyamanan lalu lintas laut. Marzuki melaporkan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut melalui Dinas Perhubungan melakukan pengawasan terhadap aktivitas muatan speedboat yang beroperasi di Kabupaten Kepulauan Talaut. Kepala Bidang Angkutan dan Lalu Lintas Dinas Perhubungan Talaut Robinson Bungkuran mengatakan, pengawasan kapasitas muatan speedboat dilakukan guna mencegah terjadinya kecelakaan laut. Apalagi saat ini kondisi cuaca di perairan Talaut sangat ekstrim. Karena mengingat ini cuaca yang tidak bersahabat dalam melakukan pelayaran, di sini kami juga menekankan untuk kapasitas muat penumpang harus tidak melebihi daripada kapasitas muat speedboat itu sendiri, karena ini mengantisipasi jangan sampai. Pengawasan juga dilakukan karena adanya laporan warga yang menyebutkan banyak speedboat yang memuat penumpang melebihi muatan yang seharusnya. Dijelaskan muatan speedboat dengan kapasitas 1 mesin hanya boleh memuat 6 orang termasuk jurumudi. Hal ini juga sudah disepakati bersama antara Dinas Perhubungan dengan para asosiasi speedboat baik di Melongane, Lirung, dan Mangaran. Selain jumlah muatan ditambahkan ukuran perlengkapan keselamatan, kondisi speedboat dan bensin ikut diperiksa instansinya. Marsuki Mengero melaporkan. Pendengar, sekian Lintas Magota Korwil 5 Manado Gorontalo Tahun Data Laut untuk hari ini edisi Sabtu 11 Januari 2025. Saya Lin Salviani, selamat sore. Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.